Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan rectification atau penyearah ya. Yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang half wave rectification atau penyearah setengah gelombang ya. Baik itu dalam kondisi ideal ataupun dalam kondisi real. Dalam kondisi real ini kita gunakan dioda silikon beserta contoh-contoh soalnya ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang full wave rectification atau penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh akan kita bahas juga dia dalam kondisi ideal dan real. Nah, untuk yang real sama yang digunakan dioda silikon nanti. Oke, langsung saja kita mulai pada poin yang pertama, full wave rectification. Dalam yang pertama ini akan kita kondisikan atau kita asumsikan diodanya adalah ideal. Jadi nanti dioda akan pada saat forward, pada saat on, itu akan digantikan dengan saklar yang tertutup atau short circuit. Okay, when an AC sinusoidal signal is used as the input for rectification, jadi pada saat sinyal input AC yang bentuknya sinus seperti yang ada di sini, digunakan sebagai input penyearah. The DC output can be improved to 100 level. Jadi tegangan ini ya, DC output ini tegangan rata-rata output DC dapat ditingkatkan sampai 100%. Jadi 2 kali lipat. Kalau kita hitung-hitung dia 2 kali lipat. Jadi tegangan rata-rata output DC-nya itu sampai 2 kali lipat menggunakan rangkaian atau menggunakan proses penyearah full wave atau gelombang penuh. Full wave rectification atau penyearahan gelombang penuh. Oke, untuk gambar rangkaiannya seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, seperti ini. The most well-known and easy process for achieving this is by employing for diode bridge rectifier network as shown below. Jadi, cara atau cara yang paling terkenal dan mudah dalam merangkainya untuk mendapatkan 2 kali tadi ya, 2 kali tegangan rata-rata outputnya, yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan 4 dioda yang dirangkai bridge seperti ini ya. Seperti ada D1, D2, D3, D4. Untuk penamaan dioda ini D1 sampai D4 ini kadang berbeda literatur, nanti akan berbeda juga. Nggak harus D1 di kiri atas, D2 di kanan atas, D3 kiri bawah, D4 kanan bawah. Tidak harus seperti itu. Nanti mungkin ada di referensi lain dia juga penamaannya juga beda. D1-nya di mana, D2-nya di mana, jadi seperti itu. Jadi untuk bentuk rangkaian yang terkenal dan umum digunakan, di sini juga umum digunakan itu seperti yang ada di gambar bawah ini. Terdiri dari 4 dioda dan V inputnya ada di sebelah sini. Tegangan inputnya ke sini. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, untuk yang ini adalah proses penyearah full wave ya, penyearah gelombang penuh pada saat sinyal inputnya siklusnya positif. Jadi pada saat sinyal inputnya siklus positif, when the positive input cycle, pada saat siklus input positif progress through the period, jadi yang terjadi pada periode T sama dengan 0 sampai T per 2. Jadi mulai titik ini T0 sampai T per 2. Nah ini ya, ini saja. The polarity of the input, polaritas inputnya. The polarity of the input AC signal, jadi polaritas input sinyalnya ya, sinyal AC-nya across the diode and the output from the diode are as represented below. Jadi the polarity of input AC signal across the diode and the output from the diode are as represented below. Jadi polaritasnya jadi seperti ini ya, plusnya di atas, minusnya di bawah. Ini ada V inputnya. Nah, arusnya akan mengalir ke dioda yang kanan atas ini on,
ditandai dengan on, terus mengalir ke resistor dan mengalir ke dioda yang kiri bawah on ini. Bagaimana dengan dioda yang kiri atas? Dia akan off. Ya, dia akan off karena ketemu katodanya dulu. Sedangkan yang kanan atas dia ketemu anodanya dulu, plusnya dulu. Maka dia akan mengalir ke sini. Nah, nah, terus mengalir ke resistor. Kenapa tidak mengalir ke sini? Karena dia ketemu katodanya dulu. Jadi seperti itu. Dia ngeblok, maka dia akan off atau reverse. Terus dia akan mengalir ke sini dan menemui plusnya dioda yang kiri bawah di sini. Dia akan on terus ke minus. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di apa itu namanya? Dilihat outputnya akan jadi seperti ini. Jadi tegangan inputnya mulai 0 sampai T2 ini akan sama dengan tegangan output. Sama persis. Nah, ini perlu diperhatikan diodanya dalam kondisi ideal. Jadi kalau on, yang ini kanan atas ini on, akan dia seperti saklar tertutup atau short circuit. Begitu juga yang ini on akan seperti saklar tertutup atau short circuit. Seperti ini ya. Yang off akan terbuka. Begitu juga yang kiri atas akan terbuka. Nah, sorry, akan terbuka. Jadi nggak nyambung. Seperti itu ya, nggak nyambung. Saya hapus biar nggak salah. Oke, akan terbuka. Jadi seperti ini ya, terbuka. Ini tertutup lewat ke resistor, lewat ke dioda yang kiri bawah, baru ke minus. Ini pada saat siklus positif. Adapun animasinya di sini juga ada ya. Tapi mungkin penamaan diodanya saja yang beda. Tapi menurut saya nggak ada masalah. Pada saat siklus positif, eh, ini ya, ini referensi lain. Saya ambil dari referensi lain dari engineering tutorial ini. Untuk penamaannya berbeda dengan yang saya tempelkan gambar itu, gambar yang statis itu nggak bergerak itu. Nah, untuk gambar yang bergerak ini, coba kita lihat, tetapi posisi diodanya sama posisinya, menghadapnya juga sama. Oke, pada saat siklus positif, arusnya searah dengan jarum jam. Nah, ini arusnya ke sini, ke D1 ini, ke R, ke D2, kembali lagi ke sini, ke negatif. Anda lihat juga di sini sinyal inputnya. Nah, ini ya. Oke, outputnya juga sama seperti ini. Juga dikasih keterangan di sini D1-nya dia forward, D2-nya dia juga forward. Di sini ada close circuit. Close circuit maksudnya dia short circuit tadi seperti saklar yang tertutup. Untuk D3 dan D4 ini, D3 dan D4 ini yang kanan bawah dan kiri atas dia reverse atau open circuit seperti yang terbuka di sini kalau diumpamakan ya. Jadi nyambung. Nah, posisi diodanya sama, tetapi namanya saja yang berbeda. Ya, jadi ini referensi lain, tapi yang menurut saya cukup bagus karena dia ini apa? Ada animasinya. Sebentar. Oke. Nah, jadi seperti itu ya yang terjadi pada saat siklus positif. Oke, siklus positif. Oke, kita lanjutkan ke siklus yang negatif. Berarti periodenya mulai T per 2 sampai T besar. Mulai T per 2 sampai T besar. Nah, ini pada saat T2 sampai T besar. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, mohon maaf sebentar. Ini belum ke siklus negatif ya. Jadi kelanjutannya dari yang sebelumnya masih siklus positif. Ini ada keterangan tambahan. Here we can see that due to the special arrangement of the diode network. Jadi di sini kita dapat melihat dikarenakan susunan
tertentu ya, dengan susunan tertentu seperti rangkaian tadi dari rangkaian dioda dalam bentuk bridge ini ya, Pada saat D2 dan D3 nyambung, kalau melihat gambar yang ini ya, yang statis ini, D2 dan D3 nyambung, the opposite diode D1 dan D4 remain reverse. Jadi ke dioda yang lain, dioda yang kebalikannya ya. Jadi dioda D1 dan D4 dia reverse. Nah, di sini kan open ya. D1 dan D4 open, D2 dan D3 close atau short circuit. And in switch off state, dan D1 dan D4 ini pada kondisi off. Jadi melanjutkan keterangan yang siklus positif tadi. Since we have imagined the diode to be ideal, dikarenakan kita sudah mengasumsikan bahwasanya dioda ini adalah dioda ideal, maka outputnya sama dengan V output sama dengan V input. V output sama dengan V input. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ini untuk yang siklus negatif. Now likewise for the negative half cycle of the input signal diode D1, D4 kendak. Kita lihat di sini ya. Jangan lihat di animasi itu dulu. D1 dan D4 nyambung. Kita asumsikan diodanya ideal ya. Pada siklus negatif T2 sampai T ini Anda lihat polaritasnya berubah. Kalau siklus positif polaritas yang plus di atas, yang minus di bawah. Sekarang polaritas siklus negatif polaritasnya kebalik. Yang plusnya di bawah, minusnya di atas. Makanya arah arusnya berkebalikan dengan arah jarum jam ya. Melawan arah jarum jam. Maka yang nyambung adalah D4 dan D1 di sini. D4 dan D1 on. D4 dan D1 on, and diode D2, D3 go into off state. Jadi D2 yang awalnya tadi on sekarang jadi off. D2 dan D3 menjadi off. Seperti yang digambarkan di bawah. Nah, kita lihat polaritas dari R ini. Outputnya kan ada di R ini ya. Antara pada saat siklus positif dan sekarang yang kita bahas siklus negatif, itu polaritasnya sama. Anda lihat plusnya di sebelah kanan ini. Nah, untuk yang siklus negatif. Begitu juga pada saat siklus positif. Kita lihat lagi ya. Pada saat siklus positif. Anda lihat, ini kan di sebelah kanan. Ya, V output ini plusnya di sebelah kanan, minusnya di sebelah kiri. Ini siklus positif. Positif cycle. Kita lihat siklus negatif. Nah, plusnya di sebelah kanan, minusnya di sebelah kiri. Nah, karena polaritasnya sama dengan input negatif ini yang ada di bawah, dan V outputnya memiliki polaritas sama dengan pada saat input positif, siklus positif, maka outputnya sama dengan sebelumnya, jadi di atas. Yang awalnya di bawah siklusnya, siklus negatif, menjadi siklus positif plus di atas. Jadi seperti ini ya, dibalik, seperti dibalik gitu. Oke, itu penjelasannya. Untuk gambar animasinya, jadi kurang lebih seperti ini. Sama, dia berlawanan dengan arah jarum jam ya, ke sini ya. Nah, ke sini kita lihat D yang sebelah kanan bawah on, terus melewati resistor, D yang sebelah kiri on, sama. Yang on mana, yang off mana sama. Susunannya sama, cuma berbeda di namanya saja. Berbeda penamaan saja. Yang lainnya secara proses tetap sama. Jadi ini diumpamakan menggunakan trafo step down ya. Jadi seperti itu. Anggap saja ini 220 volt. Nah, di sini istilahnya V in juga. Di sini disimbolkan ada trafo. Ini V in ini maksudnya tegangan PLN ya, tegangan PLN 220 volt masuk ke trafo step down, dan outputnya di sini tegangannya lebih kecil. Jadi seperti itu. Yang penting Anda paham proses penyearahan pada
full wave rectification atau penyarahan gelombang penuh. Jadi seperti itu. Berikut ini adalah simulasinya. Jadi ada simulasinya ya. Susunannya sama, inputnya sama. Ini yang hijau tegangan, yang kuning ini arus ya. Di sisi input ini in-nya, ini out-nya. Ya, input, output. Nah, ini diasumsikan real ini. Karena outputnya kan berkurang ini ya, diasumsikan real. Jadi seperti itu. Diasumsikan. Tapi kita lihat sinyal outputnya saja enggak. Jangan ini dulu. Nanti ini juga berguna pada saat kita membahas penyara gelombang penuh dalam kondisi dioda real ya. Oke, kita lihat dalam simulasinya bebannya ada di sini ya, R-nya ada di sini. Ini positif, ini negatif. Jadi coba kita lihat ini pada saat siklus positif. Nah, ini positif ke sini, terus ke sini, kembali ke sini lagi. Anda lihat outputnya jadi seperti ini. Yang ada di bawah ini akan dipindah ke atas semua. Jadi seperti itu. Nah ini, since the region above the axis is now 2 times more than the region obtained for half wave rectification, jadi dikarenakan daerah di atas sumbu X aksis ya, sumbu X sekarang 2 kali. Jadi jumlahnya 2 kali lebih besar daripada daerah yang kita dapatkan pada saat menggunakan half wave rectification atau penyara setengah gelombang. Jadi full wave rectification ini daerah atau sinyal DC-nya itu 2 kali daripada yang half wave setengah gelombang, penyara setengah gelombang. The output DC, jadi tegangan rata-rata DC will also become twice the magnitude. Jadi tegangan rata-rata DC-nya, tegangan output rata-rata DC-nya dia 2 kali lipat. As calculated using the following formula, seperti yang dihitung pada rumus berikut ini. VDC, nah, kemarin kan 0,318 kali Vm gitu aja. Karena ini 2 kali maka ini ada faktor pengalinya 2 ini. 2 kali 0,318 Vm. Atau bisa ditulis langsung 0,636 Vm. Ini full wave. Nah, ini rumusnya. Perlu diingat. Atau 2 kalinya yang half wave. Ya. Ini rumus bakunya. Jadi seperti itu sudah jadi rumusnya. Oke, sekarang akan kita bahas untuk yang using silicon diode atau menggunakan dioda silikon. Ini yang real ya. Jadi ini yang real dalam praktek real. Nah, ini real perlu diingat-ingat. Ini yang real. Untuk simulasinya yang real sudah yang seperti tadi ya. Kita lihat saja sinyalnya untuk yang ideal sama. Jadi tegangan input sama dengan tegangan output kecuali pada saat siklus negatif outputnya dibalik gitu aja. As depicted in the below figure, seperti yang terdapat pada gambar di bawah, if instead of ideal diode, a silicon diode is used, alih-alih menggunakan dioda yang ideal, kita sekarang menggunakan dioda silikon. Berarti kalau silikon dia tegangan thresholdnya atau tegangan diodanya 0,7 ya. Applying Kirchhoff voltage law over the conduction line will give us the following result. Jadi dengan memanfaatkan atau menggunakan hukum Kirchhoff yang sigma V sama dengan 0, maka pada saat on, anggap saja sekarang pada saat siklus positif on, di sini digambarnya siklus positif ini ya, positif cycle ya. Untuk siklus negatifnya tinggal menyamakan saja, tetapi untuk siklus negatifnya yang ini yang on, di sini kebalikannya ini yang off. Jadi seperti itu. Menggunakan rumus KVL ya, Kirchhoff voltage law,
maka kita akan langsung menemukan V input sigma V-nya ya. Sigma V-nya ini ya sama dengan 0 di sini. Ya, jadi kalau sigma V-nya kita lihat, di situ ada V input minus VT minus VO minus VT sama dengan 0. Ini cuma berbeda di ini saja ya, cuma berbeda nanti di polaritasnya saja, tapi sebenarnya sama. Nanti ketemu hasilnya juga sama, yaitu ujung-ujungnya hasilnya seperti ini. Kalau versi kita dengan memanfaatkan sigma V sama dengan 0, maka V inputnya ini negatif. Ini negatif ya. Jadi kalau kita lihat searah dengan jarum jam, akan melewati ini dulu, VT-nya positif. VT, terus ketemu VO plus VO, terus ketemu plus lagi VT plus VT, terus ketemu minusnya V in, minus V in sama dengan 0. Ya tinggal pindah-pindah saja, sebenarnya sama, yang kita cari adalah V output di sini. Jadi kalau kita cari V outputnya, yang lainnya pindah ruas. Jadi di sini ada 2 VT ya dan 1 VI. Terus kalau VI-nya awalnya minus, pindah ruas jadi plus. VI, VT-nya 2 VT ini awalnya plus jadi minus, minus 2 VT. Sama hasilnya. Ya, kita gunakan searah dengan jarum jam arusnya. Menggunakan ini juga boleh atau menggunakan yang biasanya kita pakai juga nggak ada masalah. Ini digambarkan pada saat siklus positif saja. Untuk siklus negatif silakan ditulis sendiri. Ya, kalau siklus positif seperti ini gambarnya, diodanya diganti dengan sumber tegangan 0,7. Kalau siklus negatif ya sebaliknya. Yang ini sekarang 0,7 jadi open, ini jadi open. Nah, terus di sini ada tegangan 0,7, arah arusnya dari bawah ya, thread 0,7 plus lewat R, lewat sini plus 0,7, terus kembali ke atas. Gitu. Nah, in situation where V jauh lebih besar dari 2 VT, jadi pada saat nilai V tegangan V input di sini ya, V inputnya pada saat V inputnya jauh lebih besar dari 2 VT, berarti 1,4 ya, 0,7 kali 2 1,4. We can use our earlier equation to get the average value. Jadi kita dapat menggunakan persamaan sebelumnya. Jadi ini ya persamaan sebelumnya yang pada saat kita bahas ideal tadi ya. Persamaan sebelumnya yaitu VDC sama dengan 0,636 kali VM kemarin kan ya. Kita dapat menggunakan persamaan sebelumnya to get the average value untuk mendapatkan tegangan output DC rata-rata with reasonably high degree of precision, dengan presisi yang cukup tinggi. Jadi dikarenakan dia ada faktor minus 2 VT, maka kita tambahkan di sini minus 2 VT seperti yang tertulis di sebelah kanan itu ya. Ada minus 2 VT-nya. V output DC ekuivalen dengan VM minus 0,636 kali VM minus 2 VT. Jadi seperti itu ya. Sebentar, untuk tanda minus ini sebenarnya tidak perlu ya, mohon maaf ini tidak perlu. Kita lihat dari persamaan sebelumnya nggak ada tanda minusnya ya. Nah, ini cuma ini saja 0,636 VM minus 2 VT itu saja. Sama seperti halnya pada saat kita membahas half wave rectification. Di half wave rectification untuk yang kondisi dioda pada saat menggunakan silikon atau real, di situ ada minus VT-nya juga. Jadi VM minus VT seperti itu karena cuma satu dioda. Nah, karena yang kita gunakan 4 dioda dan dalam satu waktu yang dilewati cuma dioda, maka minus 2 VT. Jadi kita dapatkan dari analisa hukum Kirchhoff tadi ya, KVL tadi, ini minusnya
V output sama dengan V input minus 2VT di sini ya. Oke. Kalau kita lihat simulasi lagi sama outputnya seperti ini. Dan ini ya sama seperti sebelumnya. Coba kita lihat di sini ada offset. Ini offset ya dikarenakan VT minus 2VT tadi. Ini offset. Tidak pure sama dengan inputnya. Ada offsetnya di sini. Ini offset. Begitu juga seterusnya ada offsetnya. Kalau kita lihat pada simulasi sebelumnya, nah ini sama ini ada offset ya, offset juga di sini offset ya. Jadi seperti itu, ada offsetnya. Di samping tegangan outputnya menjadi lebih kecil, sedikit lebih kecil, dia juga terdapat offset pada sisi outputnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas peak inverse voltage. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya.